isi hatimu, dan anugerahkanlah pengertian pada setiap kami akan firman-Mu. Dan demi nama Yesus kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap pekerjaan roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami sepakat, kami tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Nyata dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus kami. Terima kasih Tuhan, pagari semua kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus, dengan api kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kekudusan melingkupi kami, menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, amin Bapak Ibu. Masih bisa kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di desa yang sangat luar biasa ini. Apa namanya? Desa Bereng Rambang. Desa Bereng Rambang, ya. Desa Bereng Rambang. Akhirnya Tambi Lala terdampar juga di Desa Bereng Rambang. Ya kan? Dari Buntri sana, ya tak? Ya, akhirnya bertemu di sini di Desa Bereng Rambang. Sama-sama boleh beribadah di tempat ini untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Ya, itulah Tuhan kita. Dia bisa menarik siapa saja, dia bisa memulihkan siapa saja, dan dia bisa menyelamatkan siapa saja yang dia kehendaki. Amin. Nah, asal kita mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, kita bersyukur ya. Ya, semuanya seperti kesaksian Ibu Meme tadi, Nyonya Tada tadi ya. Ya. Rindu beribadah dengan saudara Siman, terlebih rindu pada suaminya. Amin. Ya, itu tidak bisa dipungkiri lagi itu ya Pak Tada ya. Iya, Pak Tada ini nggak selera makan dia kalau ada istrinya saja. Agak segan-segan dia. Haleluya. Tapi kita bersyukur sama Tuhan ya. Nah, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita ya sore malam hari ini nih, dengar firman Tuhan. Dengan firman Tuhan buka hati kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita pengertian. Karena tanpa pengertian yang benar, kita tidak mungkin bisa hidup dalam kehendak dan tujuan Tuhan. Roma 10, apa katanya? Roma 10 ayat 9, 10 dan 11. Ya, kita baca sama-sama ya. Roma 10 ayat 9, 10 dan 11. Sudah dapat katakan amin? Sudah dapat katakan amin? Wah, sudah sempat ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan bilang, kalau kita mengaku dengan mulut kita ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tahu enggak saudaraku, Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Hanya Dia satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
Jadi gak hanya di mulut saja, tapi dari hati. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hati bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia mati? Untuk menebus kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus datang menjadi manusia untuk menebus kita orang berdosa. Tuhan datang bukan kepada orang suci, orang yang tidak ada dosa. Semua kita sudah jatuh dalam dosa. Betul nggak saudaraku? Sudah jatuh dalam dosa kita semua. Itu sebabnya Tuhan harus datang. Karena gini loh, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian yang kekal. Upah dosa adalah keterpisahan dengan Tuhan. Upah dosa adalah hukuman yang kekal, kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal, masuk ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Itulah upah dosa. Apakah Tuhan mau kita masuk ke dalam hal itu? Tidak. Itulah sebabnya dia harus mati dan bangkit, datang menjadi manusia, karena tidak ada yang dapat menggantikan dosa. Korban lembu sapi tidak bisa, darah sapi jantan tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa, karena manusia pasti akan mengulangi dosanya lagi. Kenapa? Karena dosa adalah perbudakan. Dosa menguasai manusia menjadi budak. Saudara tahu budak? Cipen. Dia harus melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Dosa sudah menjadi tuan. Itulah sebabnya Tuhan harus datang untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Karena seorang budak, seorang hamba dosa harus ditebus. Dengan apa dia menebus kita? Dengan nyawanya. Itulah sebabnya, ya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Cuman masalahnya, saudara percaya enggak Tuhan sudah mati untuk menebus kita dari dosa kita? Tuhan sudah mati untuk saudara. Saudara percaya enggak? Itu aja masalahnya. Saudara percaya enggak dia mengasihi saudara? Amin. Saudara percaya enggak? Mengaku enggak bahwa dia Yesus adalah Tuhan? Percaya enggak? Mengaku enggak? Kalau mengaku Yesus adalah Tuhan, tidak percaya kepada yang lain lagi. Karena firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena aku membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Makanya manusia tidak bisa lepas dari dosa, karena dosa itu turun-temurun seperti mata rantai, sambung menyambung terus, nggak putus-putusnya. Itu sebabnya kita harus percaya dalam hati kita, ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk aku, dan dia bangkit memberikan aku kemenangan, memberikan aku kelepasan, memberikan aku kehidupan yang kekal. Amin. Maka kamu akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi keselamatan kita bukan ecek-ecek atau bukan main-main, bukan hanya di bibir saja. Keselamatan kita ditebus dengan darah Yesus. Amin, saudaraku. Karena dengan hati 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya dalam hatinya
yang paling dalam. Mengaku dengan mulutnya. Ya, dimanapun dia berada, dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia akan menepis yang lain. Nih, perhatikan. Apa bagian orang yang percaya kepada Yesus? Apa bagian orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Ayat 11 mengatakan demikian. Karena kitab suci berkata apa? Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Tidak akan dipermalukan. Terjemahan lain mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Dia, tidak akan dikecewakan. Amin. Tidak akan kecewa hidupmu kalau datang kepada Tuhan Yesus. Tidak akan dipermalukan hidupmu. Hidup kita tidak akan dibiarkan Tuhan mengalami kekecewaan. Tidak. Karena apa? Karena ketika kita diselamatkan Tuhan, kita menjadi anaknya, menjadi milik kesayangannya. Tuhan yang sudah menebus kita dengan darahnya tidak mungkin membiarkan kita. Dia pasti akan membela kita. Amin. Dia memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita seperti biji matanya. Coba. Saya mau tanya, siapa yang berani menyentuh biji matanya Pak Untung? Pasti langsung ditangkisnya, langsung ditotoknya dengan pingsan 100 hari. Iya kan? Coba saudara mau sentuh matanya, tidak akan bisa, pasti dia tepis. Seperti itulah Tuhan menjaga kita. Wow. Tetapi kita sering gak sadar itu. Kita kira kita ini manusia murahan, manusia begitu-begitu saja, berangai ilah, terai ilah. Kita adalah milik punya Tuhan yang paling berharga. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita berharga, itu makanya Tuhan selamatkan kita ketika kita menjadi orang yang percaya. Ketika kita mengaku dengan mulut kita. Mengaku artinya dalam tingkah laku kita, perbuatan kehidupan kita, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah juru selamatku. Aku tidak akan berpaling kepada yang lain. Amin saudaraku. Amin. Itulah Tuhan kita. Dia mengasihi kita. Kenapa orang tidak menghargai dirinya? Kenapa? Karena dia tidak mengerti betapa berharganya dia di hadapan Tuhan. Wow. Firman Tuhan bilang, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ingat, percaya kepada Yesus artinya menjadikan Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Mengaku. Menjadikan Yesus adalah Tuhan. Penguasa tunggal. Satu-satunya dalam hidup kita. Pengharapan satu-satunya. Sumber kehidupan kita. Itu artinya percaya kepada Yesus. Tidak percaya lagi kepada yang lain, saudara-saudara. Tidak percaya kepada uang. Tidak percaya kepada yang lain-lain. Tidak. Percaya kepada Yesus artinya kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Kita hidup dalam peraturannya Tuhan, dalam hukum-hukumnya Tuhan. Itulah namanya iman. Itulah namanya percaya. Percaya itu adalah iman. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan, janji Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Percayalah, kita tidak akan dipermalukan Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan dipermalukan di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Amin. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan
Tuhan dipermalukan di tengah-tengah dunia ini. Yang percaya katakan amin. Kesaksian seorang bapak yang luar biasa. Ya, dia menangis terharu. Dia bersaksi di persekutuan doa. Di doa persekutuan, bukan persekutuan. Di doa persekutuan. Baru berapa kata sudah langsung keluar dari mata. Saya pun berpikir mungkin aku akan seperti itu juga nanti. Saya pikir begitu juga. Anak saya sudah lulus. Dulu saya menjemput dia. Dia menunggu di sekolahnya. Berapa jam itu? Dan naik sepeda tidak ngasih dia makan. Dia mengingat semua sesuatu yang pernah dia, rasanya tidak bisa diulang kembali. Itu kesimpulan saya. Rasanya nggak bisa diulang kembali untuk membahagiakan anaknya itu. Akhirnya apa? Tuhan bela dia ketika dia percaya kepada Tuhan. Saudara percaya artinya melakukan perintah Tuhan. Ya, yang saya lihat dari kehidupannya, Bapak ini melakukan perintah Tuhan. Apa yang dia mengerti dia lakukan. Dia lakukan, dia setia. Dia setia loh orangnya sama perpuluhan. Bukan saya suruh saudara mengasih perpuluhan hari ini sekarang juga di tempat ini, bukan begitu. Tetapi itu yang terjadi. Saya lihat nggak pernah absen. Pendeta John juga mengatakan demikian. Tapi bukan itu intinya. Dia setia, dia melayani Tuhan juga. Dia setia ibadah. Setia. Persekutuan nggak pernah absen. Ibadah minggu tidak pernah absen. Dia terus berjuang. Anaknya lulus, dia menangis. Dia menangis, air matanya keluar. Kemarin saya tanya, bagaimana perasaanmu punya anak seorang sarjana? Mungkin dia tidak mengerti apa yang saya tanya itu. Ya, betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib membela dia. Tidak dipermalukan, tidak dikecewakan. Mereka meminta supaya anak saya kuliah, tetapi dia berpikir, dari mana uang saya untuk memuliakannya. Mereka ingin memuliakan anaknya di Jawa, di Pulau Jawa. Walaupun orang banyak kuliah di luar negeri, di Pulau Jawa banyak juga memang yang jadi pengangguran memang. Tetapi bukan itu intinya. Apa yang dirindukan hatinya Tuhan lihat. Tidak dibiarkan Tuhan dipermalukan. Dia akhirnya apa yang terjadi, saudara? Anaknya dapat beasiswa kuliah di UPH. Kalau UPH itu dibilang orang uang papa habis. Tapi namanya UPH Universitas Pelita Harapan loh. Di Jakarta. Jakarta apa Jakarta ya? Jakarta apa Jakarta ya? Untuk di Tangerang. Tangerang ya, bukan Jakarta. Tuhan bela. Dia nggak keluar ongkos sampai anaknya sarjana. Ya paling untuk uang jajan anaknya. Itu nggak bisa dipungkiri lah, ya kan? Tapi dia nggak bayar uang masuk, nggak bayar uang kuliah. Wow, saya pikir luar biasa orang ini. Kenapa dia nangis? Karena dia merasa, siapakah aku ini, Tuhan? Dia menangis. Akhirnya saya kasih tisu. Habis banyak tisu dibikinnya, saudara sekalian, untuk membuang ingus dan air matanya. Saya kenapa memberi kesaksian ini, saudara? Kenapa? Karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan iya dan amin. Mungkin kita merasa saja ini, aduh, mungkin gak Tuhan itu sayang sama saya. Kok begini nasib saya? Kok begini? Sepertinya saya terseok-seok. Kok begini? Kok rasanya? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Tetapi perhatikan, apakah pernah Tuhan membiarkan kita? Tidak pernah. Saya percaya dia tidak akan pernah membayangkan itu. Amin, saudara. Amin.
sudah sarjana orangnya. Maka saya tanya kemarin bersama dia, bagaimana perasaannya punya anak seorang sarjana. Langsung mau ditempatkan bekerja lagi. Apakah di Surabaya, apakah di Sulawesi, apakah di Sumatera, di Medan, pokoknya dia ditempatkan. Saya bilang sama dia, siap-siaplah kamu. Mungkin beberapa tahun lagi kamu akan menimang cucu. Ya, tidak terasa waktu itu berjalan. Kenapa? Nanti perhatikan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya itu dipermalukan. Ini saya membagikan ini bukan untuk saudara saya, untuk saya juga. Karena kita setiap hari kadang-kadang menghadapi yang namanya kekhawatiran, tantangan hidup, benar enggak? Bagaimana nanti anak-anak saya, ya kan? Bagaimana kehidupan mereka? Tetapi firman Tuhan bilang, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Tuhan bela kita. Tuhan bela kita. Amin. Tuhan bela kita. Tuhan bela. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Yesus, menjadikan Dia Tuhan. Percaya kepada Yesus, menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, menjadikan Dia Raja, penguasa tunggal, pengharapan kita satu-satunya. Kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan dipermalukan. Amin. Amin. Datanglah kepada Dia, percayalah kepada Dia, persembahkan hidup kita kepada Dia. Bagaimana orang yang tidak dipermalukan Tuhan itu? Orang yang percaya kepada Tuhan. Coba lihat Mazmur 37. Mungkin ini ayat terakhir, ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Amin, saudaraku. Amin. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Tidak akan pernah dikecewakan. Tidak akan dibiarkan Tuhan dikecewakan. Amin. Kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan dipermalukan. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya apa? Meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Bihin aku teh, apa namanya? Muda. Sabela. Metutu aku jadi hatue. Jadi bakas. Hatue itu orang tua ya. Ini Pak Untung ini masih belum gol ini mengajar saya bahasa Dayak. Hatue itu laki-laki ya. Ulu bakas baru orang tua. Ini jadi bakas ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Orang benar itu artinya tahu nggak? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu namanya orang benar, orang yang sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Menjadi berkat. Itu makanya firman Tuhan, ya.
orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Bagian kita adalah lakukan saja perintah Tuhan. Itu namanya orang percaya. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kalau kita bilang percaya kepada Yesus, kita nggak melakukan perintah Yesus, itu kita membohongi diri kita sendiri. Kalau kita berani membohongi diri kita sendiri, bagaimana membohongi orang lain? Pastilah. Amin. Oh, tidak pernah dipermalukan. Saya ingat-ingat tuh air matanya tuh adalah air mata terharu dan air mata kebanggaan. Bapak yang saya saksikan tadi. Air mata kebanggaan dan air mata yang apa namanya ya? Bersuka cita sampai menangis itu lain itu ya. Tuh. Makanya kita tidak akan dipermalukan. Tidak akan dibiarkan Tuhan dipermalukan. Amin. Katakan kiri kananmu dulu. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Bilang. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Itulah Tuhan kita. Dia begitu mengasihi kita. Makanya tetaplah setia kita kepada Tuhan. Amin. Sampai kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetaplah setia, datang beribadah kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, kepada Bapa kita itu, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Oh, anak cucu kita akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan. Bapa, terima kasih untuk